yang ada di video itu yang nginjak-nginjak bapak-bapak yang sudah tua gitu ya di hadapan anaknya gitu kan. Apa tidak menangis itu hati anaknya ngelihat bapaknya yang gagah gitu kan. Terus ibunya nangis-nangis di depannya dia. Saya nggak bayangin hati anak yang kecil yang di Desa Wadas hari ini. Itu saya menuntut kepada Pak Ganjar tidak cukup hanya permintaan maaf ya Pak Kapolda yang bilang hanya melakukan pengamanan, itu bukan pengamanan. Kalau misalnya pengamanan itu betul pengamanan terhadap penjarahan dan penyiksaan kepada warga Wadas. Saya lebih sepakat itu. Mereka melakukan pengamanan itu. Terima kasih teman-teman. Salam kenal, saya Juliet dari LBH Yogyakarta. Termasuk koalisi advokat untuk Gempa Dewa ya. Ada teman-teman LKBH UI juga yang sampai hari ini masih ada di lapangan ya, Mas Atko dan kawan-kawan yang melakukan advokasi. Pertama, kami berterima kasih atas diberikan ruang ini dan tentu saya melihat ada keberpihakan kepada keadilan ya kepada masyarakat kecil di dalam memberikan ruang ini gitu. Nah, saya ingin cerita. Jadi pada tanggal 8 Februari itu saya mendapatkan informasi dari warga gitu bahwa mereka katanya ada yang pergi ke pasar gitu kan, kemudian melintasi lapangan namanya lapangan Kaliboto. Nah, di lapangan tersebut itu mereka melihat barisan polisi banyak sekali. Nah, mereka bilang ribuan dan kita lihat fakta di fotonya memang itu ada ribuan. Gitu. Jadi tanpa pemberitahuan, kemudian aparat gabungan itu masuk ke Desa Wadas sekitar jam 10. Nah, waktu itu kami coba sesegera mungkin turun ke lapangan gitu ya untuk menjamin akses bantuan hukum bagi masyarakat Wadas yang ada di sana gitu. Nah, sambil di perjalanan kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat kan ketakutan dan kaget gitu ya. Aparat itu jadi gini, Desa Wadas itu hanya 11 RT, Pak. Kecil sekali itu. Jadi kalau 11 RT kemudian didatangi dengan ribuan aparat seperti itu, dengan ada anjing-anjing yang besar-besar itu di hadapan anak kecil dan lain sebagainya, itu sudah nggak masuk akal gitu. Dan selama ini, sejak kami dampingi sejak tahun 2018, orang Wadas itu tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun gitu. Jadi silakan nanti Polda buka apakah ada tindakan pidana yang diberi yang pernah dilakukan oleh warga Wadas gitu. Buka faktanya kalau memang ada gitu. Jadi dari awal saja logikanya itu sudah salah penerjunan yang sebanyak itu. Nah, ketika saya ke sana, saya berangkat bareng Pak Deyaya ya. Pak Deyaya, kemudian satu rekan Daniel, kemudian ada dua teman lagi ya, satu mobil di sana. Ketika sampai itu sepanjang jalan menuju Desa Wadas itu sudah penuh. Kami ketika masuk pintu masuk itu kan sebelum saya masuk, saya telepon Mas BK dari Komnas HAM. Ini kami tujuan kami gimana caranya warga aman dulu, safe dulu gitu. Nah, saya minta Mas BK komunikasi ke Kapolres atau Kapolda gitu. Seenggaknya warga itu aman gitu. Nah, tetapi ketika kami masuk sekitar sampai jam 1 ya di daerah Wadas, itu banyak sekali aparat yang itu mengepung masjid ya, yang isinya itu adalah warga Wadas, rakyat Wadas yang sedang mujadah berdoa di dalam rumah ibadah itu, dikepung itu. Dan di depannya itu ada orang-orang yang tidak dikenal, badannya gede-gede gitu ya. Kalau saya sebut ini adalah milisi sipil, dan kalau mereka adalah warga setempat, saya kira bukan gitu. Itu banyak sekali. Nah, kemudian saya sampai di sana kemudian kami ditanyain, kamu warga mana, kamu ngapain ke sini, punya tanah di sini atau enggak gitu kan. Nah, waktu itu kemudian kami dikerubungi oleh massa ya. Saya dapat 3 pukulan, Daniel dapat 4 pukulan, kemudian Pak Deyaya itu keluar dari mobil itu ingin mencari anak-anak gitu kan. Jadi Pak Deyaya bersama teman-teman yang mengasistensi anak-anak Wadas itu dia bagaimana membentuk sistem mitigasi untuk anak-anak ketika aparat itu datang. Jadi ketika Pak Deyaya itu turun itu niatnya dia cuma nyari anak-anak diselamatkan supaya nggak melihat
bapak ibunya dipukuli, ibunya nangis-nangis gitu kan, karena itu akan membawa trauma yang sangat panjang gitu. Jadi tujuannya itu ke situ, tapi ketika melihat situasi, ngelihat tempat shelternya itu kok nggak ada, tapi langsung ditarik Mas Yaya. Nah waktu itu Mas Yaya WA saya, tapi nggak masuk ya, karena di sana nggak ada sinyal gitu. Nah ketika masuk beliau bilang saya ditangkap oleh oleh polisi dan dibawa langsung. Nah, saya masih kondisinya di sana masih dikerubungi massa. Kemudian kami itu juga akhirnya dibawa ke Polsek Bener gitu. Kami nggak bisa menemui warga gitu. Jadi komunikasi politik di sana sangat susah sekali gitu ya, sangat susah sekali. Dan kalau misalnya kita kemudian beberapa saat saya masuk ke Polsek Bener itu, saya keluar, saya menunjukkan kartu identitas saya, nggak tahu saya sempat lepas itu ya, akhirnya saya lepas, tapi Daniel Al-Ghifari salah satu pengabdi bantuan hukum kami itu masih ditangkap. Nah, saya ketika di dalam coba menghitung gitu ya, ada berapa yang ditangkap di dalam polsek gitu. Nah, saya hitung ada 25 orang gitu, sekitar 25 orang sampai pukul 3 karena saya kan mengingat-ingat nama ya, karena saya sudah cukup mengenal gitu warga setempat, jadi saya tulis siapa yang saya kenal gitu. Nah, ternyata setelah saya menunggu beberapa saat, teman saya ngitung ada 40 sekitar jam 6 ini ya sore. Nah, itu masih 40, kami masih belum tahu identitasnya karena kami nggak boleh menemui mereka, masih benar-benar ditutup aksesnya. Sampai jam 1 malam itu baru kami dibukakan akses untuk melihat siapa saja yang ditangkap, dan ternyata ada 67 orang itu ditangkap, 10 diantaranya itu adalah anak-anak yang itu tidak dipisah, padahal prosedur hukum penangkapan anak dan lain sebagainya itu jelas terpisah, itu dijadikan satu di dalam aula, tidak ada alas dan lain sebagainya ya, walaupun ada video viral itu ya, main biliar dan lain sebagainya, itu adalah bentuk mereka itu tidak takut ya, ketidaktakutan mereka terhadap polisi, terhadap intimidasi apapun. Itu peristiwa pada tanggal 8 Februari. Saya agak panjang dikit, nggak apa-apa ya Mas ya? Dikit aja. Monggo. Nah, saya kira penerjunan atau pengupungan aparat di Desa Wadas, yang paling bertanggung jawab itu adalah teamwork yang dibentuk saat pada tanggal 4 Januari 2002, yaitu Kapolda Jawa Tengah, Pangdam, dan Gubernur Jawa Tengah ya, yang mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi pada tanggal 4 Januari ini ketiga instansi ini membentuk tim penyelesaian bendungan bener gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian muncul, apakah ini cara penyelesaian kasus di bendungan bener gitu? Menggunakan pendekatan keamanan yang sangat tidak manusiawi ya. Alasan Menteri Polhukam adalah karena ada gesekan. Jadi kalau misalnya itu karena gesekan, faktanya begini, dari 67 orang yang memberikan kuasa ke LBH Jogja itu ada 64 orang. 64 orang itu semuanya pejuang lingkungan yang ada di Desa Wadas. Artinya apa? Penangkapan itu emang ditujukan untuk pejuang lingkungan. Kalau misalnya itu terjadi gesekan, kenapa yang mukul kemudian nggak ditangkap? Orang yang melakukan tindakan penjarahan, melakukan penangkapan senang-menang, kemudian tidak ditangkap. Kenapa orang yang dipukulin yang kemudian ditangkap? Di mana gesekannya? Jadi saya sebenarnya banyak yang sakit hati dengan pernyataan Menko Polhukam kemarin ya. Faktanya diputar-putar seperti itu. Tidak ada satu orang pro yang itu ini. Artinya apa? Ini settingan, by setting gitu. Saya meyakini ini adalah by setting. Tidak ada satupun orang yang pro kemudian ditangkap, atau orang yang ada di video itu yang nginjak-nginjak bapak-bapak yang sudah tua gitu ya di hadapan anaknya gitu kan. Apa tidak menangis itu hati anaknya melihat bapaknya yang gagah gitu kan. Terus ibunya nangis-nangis di depannya dia. Saya nggak bayangin hati anak yang kecil yang di Desa Wadas hari ini. Itu saya menuntut kepada Pak Ganjar, tidak cukup hanya permintaan maaf ya Pak Kapolda yang bilang hanya melakukan pengamanan, itu bukan pengamanan. Kalau misalnya pengamanan itu betul pengamanan terhadap penjarahan dan penyiksaan kepada warga Wadas, saya lebih sepakat itu, mereka melakukan pengamanan itu. Nah,
itu berbicara peristiwa pada tanggal 8 Februari sampai 3 hari berikutnya sampai tanggal 11. Jadi 3 hari. Akibat peristiwa ini 3 hari ini kemudian banyak sekali yang mengungsi keluar kocar kacir, sepi sekali. Jadi banyak yang menyampaikan diri keluar dari desanya gitu. Jadi banyak rumah kosong. Jadi ketika kami bisa masuk semalam itu banyak cerita, wah buah-buahan kami sudah habis gitu kan. Bahkan di tanggal 11 Januari itu ada yang gedor-gedor pintu minta pemaksaan tanda tangan dan lain sebagainya gitu. Tapi bersyukurnya mereka yang ada di sana tetap menyelamatkan diri. Mereka lebih memilih pergi untuk sementara supaya tidak menyerahkan tanahnya ketimbang mereka berada di sana terus ditekan gitu. Jadi banyak yang pengungsi yang akhirnya keluar dari Desa Wadas. Nah, sebagian masih berada di luar dan belum pulang gitu. Nah, itu pihak yang menurut saya paling bertanggung jawab gitu. Nah, terkait masalah proyeknya sendiri, terkait masalah akar persoalannya, proyek ini kan kasus ini muncul sejak ada kebijakan dari Pak Jokowi ya. Beliau membentuk aturan melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan PSN dan mengalami beberapa perubahan. Itu mewacanakan 10 Bali baru ya, atau kita sebut adalah kawasan strategis pariwisata nasional gitu. Nah, di mana ada infrastruktur yang disebut infrastruktur infrastruktur proyek strategis nasional. Salah satunya adalah Bendungan Bener gitu. Ini adalah salah satu infrastruktur untuk menyuplai air. Pertanyaannya apakah ini untuk rakyat murni? Ternyata analisis kami tidak gitu kan. Tidak seluruhnya untuk rakyat, tapi untuk kebutuhan suplai suplai bandaranya di Kulon Progo gitu. Jadi ini adalah untuk kepentingan kapital gitu ya, untuk kepentingan hotel-hotel yang ada di sana. Jadi memang diproyeksikan untuk kawasan strategis pariwisata nasionalnya. Nah, buruknya di Desa Wadas adalah begini. Makna kepentingan umum itu kan tidak bisa ditafsirkan oleh negara sembarangan gitu. Tapi ada batasannya itu. Kepentingan umum itu nggak bisa ditafsirkan seenaknya. Nah, ada 25 proyek ya, setelah diperbarui melalui Omnibus, proyek-proyek apa saja yang itu disebut kepentingan umum, musola, jalan, kemudian jembatan, dan lain sebagainya. Di Desa Wadas ini tambang loh. Tambang kok bisa jadi kepentingan umum gitu kan, sehingga negara hari ini diposisikan sebagai operator. Ya, dia sebagai operator bukan sebagai regulator. Nah, di Desa Wadas nyatanya seperti itu. Pak Ganjar sendiri kan bilang ini dua proyek yang berbeda. Ini ada bendungan, ini ada tambang gitu. Nah, niatnya pemerintah ini mau bangun bendungan apa mau nambang gitu. Padahal tadi sudah disampaikan ya oleh moderator ya, kalau misalnya mau nambang ya harusnya itu diserahkan kepada pemegang IUP gitu. IUP-nya nggak ada, makanya logikanya sudah salah dari awal gitu. Jelas nggak ada karena logikanya pemerintah tambang itu adalah kepentingan umum, padahal itu tidak gitu. Nah, itu adalah beberapa itu akar persoalan di dalam proyek Bendungan Bener. Mungkin pertama saya ingin sampaikan itu ya. Saya berharap dukungan terus masuk ke Desa Wadas. Ini cuma 11 RT gitu ya. Saya nggak tahu lagi ya hari ini gimana menghapuskan trauma bagi anak-anak, terutama saya masih mikirin anak-anak yang lihat bapaknya yang gagah, ibunya yang sangat cantik gitu ya, diinjak-injak seperti itu, kemudian dibuat menangis seperti itu. Tolong Pak Presiden buka hatinya, Pak Gubernur buka hatinya gitu ya. Saya katakan sekali lagi, permintaan maaf itu nggak cukup ya. Ya mungkin warga Wadas meyakini bahwa semuanya akan dibalas di akhirat gitu. Cuman pertanggungjawaban di dunia itu harus tetap kita upayakan gitu. Terima kasih moderator, terima kasih.